terpesona, aku terpesona mengikuti Asio tiap minggu. Terpesona, aku terpesona mengikuti Asio tiap minggu. Kak Oman, iya. Itu lagu terpesona, lagu TNI yang lagi viral ya? Iya benar Kak Sani. Lagu itu mengingatkan Kak Oman tentang seorang perwira yang sangat peduli kepada hambanya. Ketika hambanya sakit, ia datang meminta tolong kepada Tuhan Yesus. Wow, perwira yang luar biasa ya Kak Oman. Iya, sama dengan TNI dan Polri Indonesia yang sangat berjuang menjaga keamanan bangsa Indonesia. Kak Oman, kita keasikan nyanyi dan ngobrol terus Kak Oman. Belum menyapa adik-adik yang ada di rumah. Ada papa, mama, ada opa, oma, dan ada guru-guru sekolah minggu yang ada di rumah Kak Oman. Iya benar, ayo kita sapa dulu. 1, 2, 3. Shalom semuanya. Terima kasih setiap kita yang di rumah masing-masing sedang mengikuti kebaktian sekolah minggu online GKK. Ya, Kak Oman dan Kak Sani tentu sangat berharap kita semua sehat dan sukacita. Adik-adik semua sudah siap mengikuti kebaktian? Ayo siapkan hati, Alkitab. Selama kebaktian tidak boleh ada yang jalan-jalan atau makan-makan ya. Siap? Siap. Baik, mari kita ambil waktu saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Nah, mari adik-adik, kita mau menyanyikan pujian memulai ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Kita menyanyi bersama-sama Bapa, ku datang padamu. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Baik adik-adik semua, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan di pagi hari ini
karena Tuhan memberikan lagi kami waktu untuk beribadah secara online. Kami mohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan memberkati ibadah kami pada pagi hari ini, dan kami semua yang mengikuti kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, inilah doa kami naikkan kepada Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya adik-adik, Kak Oman yakin bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga pasti sebagai laskar Kristus, prajuritnya Kristus. Amin. Amin. Nah, mari kita memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Kita mau katakan bahwa saya adalah laskar Kristus. Kita nyanyikan pujian, saya laskar Kristus. Semua teman-teman, adik-adik diundang untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dengan sukacita. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Adik-adik, kita tadi nyanyi bahwa kita adalah pahlawan dan laskar Kristus. Nah, tentu nggak boleh hanya di bibir saja atau kita ngomong saja, harus dibuktikan. Benar nggak? Benar banget Kak Oman. Nah, caranya gimana? Tentu dengan perkataan dan perbuatan kita yang membuat hati Tuhan senang. Karena ketika Tuhan senang, pasti itu buat papa mama, oma opa, cici koko atau adik kita juga ikut senang. Oke Kak Oman, ayo kita nyanyi lagi. Oke, Anak siap. Sekolah Minggu dengar-dengaran. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang taat, dengar firman Tuhan dan melakukan. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang taat, dengar firman Tuhan dan melakukan. Sekarang kita mendengarkan persembahan pujian dari teman-teman kita. Biarpun
mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan menyanyikan pujian Yesus, Yesus, dokterku yang baik. Yesus, Yesus, dokterku yang baik, dokter dunia tak sama dia. Aku sakit, dia sembuhkan. Yesus, dokterku yang baik. Yesus, Yesus, dokterku yang baik. Yesus, Yesus, dokterku yang baik, dokter dunia tak sama dia. Aku sakit, dia sembuhkan. Yesus, dokterku yang baik. Halo, selamat pagi, selamat berjumpa. Senang sekali Ibu Wahyu dapat kembali menjumpai kalian semua. Apa kabar? Baiklah, kalau kalian tadi sudah memuji nama Tuhan, sekarang saatnya kita duduk tenang untuk mendengarkan firman Tuhan. Baiklah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita persiapkan hati kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, selamat pagi. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan memberikan kami hari yang baru. Dan di kesempatan ini Tuhan juga memberi kesempatan kepada kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Nah, pada pagi hari ini firman Tuhan terambil dari Lukas 7 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Lukas 7 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Di dalam perikop ini dikisahkan ada seorang perwira yang tinggal di Kapernaum. Perwira ini saat ini tengah merasa sedih hatinya. Mengapa hatinya sedih, adik-adik semuanya? Dia sedih karena dia memiliki hamba sedang sakit keras. Bahkan dikatakan di sini hambanya itu sakit keras dan hampir mati. Aduh, perwira ini sangat sedih. Dia tidak ingin hambanya itu terus sakit. Dia tidak ingin hambanya itu meninggal dunia karena sakitnya. Oleh karena itu, dia bersedih. Namun, dia mendengar bahwa saat ini Tuhan Yesus sedang berada di Kapernaum. Oh, perwira ini timbul harapan dalam hatinya. Kemudian dia meminta kepada tua-tua Yahudi untuk dapat menyampaikan pesannya kepada Tuhan Yesus. Dia memanggil beberapa tua-tua Yahudi. Dia mengatakan, "Tolonglah saya. Tolonglah hamba saya yang sedang terbaring sakit ini. Sampaikan kepada Yesus, katakan kepadanya agar dia mau menyembuhkan hamba saya." Kemudian tua-tua Yahudi ini mengatakan, "Baiklah, saya akan sampaikan kepada Yesus mengenai hal ini." Akhirnya beberapa tua-tua Yahudi itu menghadap kepada Yesus. Tuhan Yesus mendengar apa yang disampaikan oleh tua-tua Yahudi itu. Tua-tua Yahudi itu mengatakan, "Tolonglah, ada seorang perwira yang saat ini tengah sedih hatinya karena dia memiliki seorang hamba sakit keras. Orang ini baik. Dia juga membantu pembangunan rumah ibadat kami." Kemudian Tuhan Yesus mengatakan, "Baiklah, kita akan bersama-sama datang ke rumahnya. Saya akan menolongnya." Akhirnya, Yesus bersama tua-tua Yahudi berjalan menuju ke rumah perwira Kapernaum itu. Kemudian, di saat dia mau sampai ke rumahnya, di saat Tuhan Yesus sedang berjalan, tiba-tiba ada suruhan datang. Ternyata siapa itu? Sahabat dari perwira itu datang kepada Yesus. Dan dia berkata, "Tuhan,
Tuhan, janganlah bersusah-susah datang ke rumahku, kata perwira itu. Tuhan tidak usah datang-datang ke rumahku, sebab perwira itu, bapak perwira itu merasa tidak layak kalau Tuhan datang ke rumahnya. Perwira itu mengatakan, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Demikian sahabat perwira itu menyampaikan kepada Tuhan. Sebab aku sendiri seorang prajurit. Aku sendiri seorang bawahan. Apabila di bawahku itu prajurit-prajurit itu, aku berkata kepada mereka, pergi, maka mereka akan pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka prajurit itu akan datang. Adik-adik semua, perwira ini membawai 100 prajurit. Berarti perwira ini memiliki kedudukan yang cukup tinggi. Namun begitu, dia merasa tidak layak rumahnya didatangi oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu, dia sampaikan pesan ini melalui sahabatnya. Yesus cukup katakan saja. Cukup katakan, tidak perlu berjumpa dengan saya. Cukup katakan saja. Kemudian, setelah mendengar apa yang disampaikan perwira itu, Tuhan Yesus merasa takjub. Tuhan Yesus merasa heran setelah Yesus mendengar perkataan itu. Ia heran akan dia, ia heran akan perwira itu. Karena imannya, karena kepercayaan iman itu kepada Tuhan Yesus. Kemudian Yesus berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Nah, terjadilah menurut imanmu. Dan apa yang terjadi adik-adikku semuanya? Pada saat Tuhan Yesus mengatakan, hamba perwira ini akan sembuh, terjadilah menurut imanmu. Sembuhlah hamba ini. Wah, perwira itu merasa senang karena hamba yang dikasihinya sembuh kembali dan segar kembali, sehat kembali. Nah, adik-adikku semuanya, apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Yang pertama, yaitu tentang iman seorang perwira. Perwira ini beriman, percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus mampu menyembuhkan tanpa melihat langsung. Tuhan Yesus mampu menyembuhkan tanpa harus menjamah orang sakit itu. Tuhan Yesus mampu menyembuhkan dari jarak jauh, tidak terikat oleh ruang dan waktu, ya. Itu iman yang sungguh besar. Sehingga Tuhan Yesus sendiri mengatakan, saya tidak menjumpai iman sebesar ini di kalangan orang Israel. Karena perwira itu adalah bangsa Romawi. Pada saat itu orang-orang Israel sedang dijajah oleh orang Romawi. Nah, prajurit Romawi ini, perwira Romawi ini memiliki iman yang besar. Memiliki iman bahwa Yesus sanggup menyembuhkan. Yesus memiliki kuasa. Kita juga demikian. Adik-adik juga demikian, ya kan? Kita memiliki iman. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong. Ada di antara kita, mungkin ada yang tengah, saudara kita ada yang sakit, atau saat ini kita juga sedang sekolah, kemudian sedang belajar. Kita bisa minta tolong kepada Tuhan agar kita di dalam belajar kita diberi hikmat, sehingga apa yang kita pelajari dapat kita terapkan, dan apabila kita mengerjakan tugas-tugas dapat berjalan dengan baik. Kita juga bisa berdoa kepada Tuhan agar Tuhan menolong orang tua kita yang mungkin pada saat sekarang ini juga tengah mengalami pergumulan. Nah, yang pertama yang dapat kita pelajari dari perwira itu ialah iman yang besar terhadap kuasa Tuhan, iman yang besar terhadap pertolongan Tuhan. Namun kita juga bisa belajar bahwa perwira ini mengasihi hambanya. Buktinya apa? Dia sedih waktu hambanya sakit keras. Buktinya apa? Dia ingin hambanya itu sembuh. Dia mau berusaha bagaimana caranya agar hamba itu sembuh.
Dia mau meminta tolong kepada tua-tua Yahudi. Dia mau meminta tolong kepada sahabatnya untuk menyampaikan pesan ini kepada Tuhan. Nah, demikian juga kita. Kita mengasihi teman-teman kita. Kita juga harus mengasihi orang-orang lain. Terlebih lagi kita tentunya mengasihi orang tua kita. Ya, seperti itu. Ada lagi yang kita bisa pelajari selain dia mengasihi hambanya. Dia juga memiliki relasi, memiliki hubungan yang baik kepada orang-orang di sekitarnya. Perwira ini memiliki hubungan baik kepada tua-tua Yahudi, sehingga dia bisa meminta tolong. Dia memiliki sahabat-sahabat, dia juga meminta tolong dalam rangka menolong sahabatnya. Jadi, memiliki iman kepada Tuhan Yesus, memiliki kasih kepada sesama, dan juga memiliki relasi atau memiliki hubungan yang baik dengan teman-teman kita. Jadi adik-adikku semua, kita jaga iman kita tetap mengasihi teman-teman kita, mengasihi orang-orang di sekitar kita. Kita juga menjaga hubungan yang baik dengan teman-teman kita. Seperti itu. Itu yang dapat kita pelajari dari cerita kita di kali ini tentang perwira di Kapernaum. Terima kasih. Kiranya firman ini dapat memberikan hikmat kepada kita, menuntun kepada kita agar iman kita semakin bertumbuh dan kita semakin mengasihi sesama kita, dan kita juga memiliki relasi yang baik dengan teman-teman kita, memiliki hubungan yang baik dengan teman-teman kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih kami sudah mendengarkan kisah tentang perwira di Kapernaum yang mengasihi hambanya. Kami sudah mendengarkan kisah iman perwira Kapernaum yang memiliki iman yang besar, sehingga dia yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus mampu menyembuhkan, tidak terikat ruang dan waktu. Walaupun hanya berkata, sembuhlah, maka sembuhlah hambanya. Kami ingin memiliki iman sebesar itu Tuhan. Kami beriman kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong kami. Kami belajar mengenai kasih terhadap sesama kami melalui perwira Kapernaum itu, bahwa dia mengasihi orang lain, mengasihi hambanya, dan dia juga memiliki hubungan yang baik dengan teman-teman, juga dengan orang-orang tua-tua Yahudi. Dia juga memiliki rasa murah hati. Dia bersedia membantu pembangunan rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami juga berdoa untuk mama papa, untuk keluarga kami, untuk kakak dan adik kami, untuk teman-teman kami yang saat ini mungkin juga ada yang sedang sakit atau sedang mengalami permasalahan. Kami percaya, kami juga ingin beriman seperti perwira itu bahwa Tuhan sanggup menolong mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk firman yang sudah kami dengar di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari semua bangkit berdiri, angkat tangan kananmu, lalu taruh di dada. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah mengucapkan pengakuan iman percaya kita, sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk kembali. Adik-adik semua, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Seperti minggu sebelumnya, persembahan dapat ditransfer dengan nomor rekening yang ada di bawah ini. Tentu minta tolong papa mama yang ada di rumah. Atau dikumpulkan di amplop minggu lalu. Setelah kita bisa ke GKK, berikan kepada guru sekolah minggu masing-masing untuk diserahkan ke gereja. Sambil mengumpulkan persembahan, mari kita menyanyikan lagu Kubri Persembahan. Kubri persembahan pada Tuhanku, puji Yesus, Juru Selamatku. Dengan sukacita ku beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Ya, adik-adik, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur pada pagi hari ini dalam ibadah kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan, dan kami juga boleh memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami atas pemeliharaan Tuhan bagi kami anak-anak-Mu. Dan kami berdoa supaya Tuhan kiranya memberkati orang tua dari anak-anak sekolah minggu yang sudah diberkati oleh Tuhan melalui pekerjaan mereka. Kami terus berdoa kiranya Tuhan memberkati dalam pekerjaan, dalam usaha, bahkan setiap apapun yang mereka kerjakan, kiranya pemeliharaan Tuhan dan berkat Tuhan juga terus ada atas mereka. Kami juga datang kepada Tuhan, biarlah Engkau memberkati semua anak-anak sekolah minggu, supaya mereka tetap sehat, tetap kuat, dan biarlah iman mereka juga terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Kami saat ini juga menaikkan doa kami untuk guru-guru sekolah minggu. Kiranya Tuhan juga memberkati dan menolong semua guru-guru sekolah minggu yang terus Tuhan pakai menjadi alat untuk melayani Tuhan secara khusus di sekolah minggu. Kiranya Tuhan beri kesehatan, kekuatan bagi mereka. Kami juga berdoa menyerahkan untuk gereja kami secara khusus. Kiranya Tuhan juga memberkati gereja kami agar terus dipakai Tuhan untuk tugas pelayanan yang ada. Kami juga mau menyerahkan sebagai anak-anak Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami. Kiranya Tuhan juga terus memberkati bangsa kami. Secara khusus untuk pemerintah yang ada. Kiranya mereka juga ditolong oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan, dimampukan oleh Tuhan dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Terima kasih ya Bapa. Ini semua doa dan syafaat kami yang kami naikkan kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu. Salam sehat. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.